Saat keluarganya masuk, Rini sudah terbujur kaku di atas ranjangnya. Matanya melotot, mulutnya menganga, dan lehernya membiru. Selamat malam, kembali lagi di 5 menit merinding bersama Pochita. Malam ini Pochita akan membisikkan kisah kelam dari sebuah desa terpencil yang ada di Jawa Tengah. Tentang pesugihan paling sunyi, paling licik, dan paling mematikan. Pesugihan tekek. Tekek diambil dari bahasa Jawa yang berarti mencekik. Di salah satu desa di Jawa Tengah saat itu sedang diliputi oleh bayang-bayang ketakutan. Mereka menyebutnya sosok hitam. Tinggi, besar, selalu diam dengan mengenakan jubah hitamnya. Wajahnya gelap, tak pernah terlihat jelas. Matanya merah, lalu ia muncul tanpa suara, dan orang akan mati. Selalu malam hari, selalu tanpa luka, tapi leher korban selalu membiru, seolah dicekik oleh tangan yang tak kasat mata. Semua meninggal di malam hari tanpa saksi. Pintu terkunci, jendela tak pecah, dan tidak ada tanda-tanda perampokan. Namun leher mereka penuh lebam ungu, seolah dicengkeram oleh kekuatan iblis. Para tetangga bilang mereka melihat sosok tinggi besar hitam berdiri diam di depan rumah korban sehari sebelumnya. Desas-desus menyebut nama satu orang, Kang Sarpan, seorang petani biasa yang tiba-tiba menjadi kaya dalam waktu yang sangat singkat. Ruko, mobil, sawah puluhan hektar, tanpa jelas dari mana datangnya. Orang-orang menyangka ia yang telah melakukan pesugihan tekek, ritual kuno yang memanggil makhluk gaib dari alam hitam dengan perjanjian berdarah. Setiap bulan purnama, satu nyawa harus diserahkan, biar aku yang ambil dengan tanganku sendiri. Tapi tangannya tak pernah bisa dilihat karena ia bukan manusia. Rini, seorang gadis remaja yang menjadi korban berikutnya. Malam itu ia sedang asik bermain handphone sambil tiduran di kamar. Lalu tiba-tiba dia berteriak, panik, lalu senyap. Saat keluarganya masuk, Rini sudah terbujur kaku di atas ranjangnya. Matanya melotot, mulutnya menganga, dan lehernya membiru. Dan benar saja, para tetangga kembali melihat sosok hitam besar itu berdiri di samping rumahnya, lalu menghilang. Kematian yang berturut-turut secara tidak wajar membuat warga semakin gelisah. Hingga sore itu, seorang anak kecil bernama Rudi masih bermain di lapangan. Hari mulai gelap, lalu ayahnya datang memanggil. "Rud, ayo pulang, sudah maghrib."
Rudi menoleh, lalu wajahnya pucat. Yah, itu siapa yang berdiri di belakang ayah? Ayahnya menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Sudah, Ruth, jangan bercanda. Mereka lalu berjalan dengan cepat untuk pulang ke rumah. Di jalan, Rudi berkata pelan, "Itu loh ya, yang memakai jubah hitam. Wajahnya gelap." Ayahnya hanya diam, karena ia tahu sesuatu sedang mengikuti mereka. Malam itu, ayah Rudi sengaja tidur sendirian di kamar belakang. Ia menutup pintu rapat-rapat karena ia tahu sesuatu akan datang. Malam semakin mencekam. Udara kamar menjadi sangat dingin. Nafas juga semakin berat. Tiba-tiba, tangan gelap muncul dari balik kegelapan, lalu mulai mencengkeram leher ayah Rudi dengan sangat kuat. Ternyata ayah Rudi bisa melihat makhluk hitam itu, karena ia memiliki mata batin. Dengan sisa tenaga yang tersisa, ayah Rudi lalu mengambil keris warisan dari ayahnya yang telah ia siapkan, dan kemudian melawan. Benar, terjadi perkelahian yang hebat antara ayah Rudi dan sosok hitam besar itu, hingga suara gaduh membangunkan seluruh tetangga. Rudi dan ibunya menangis, menggedor-gedor pintu, khawatir akan kondisi ayahnya. Saat pintu terbuka, makhluk hitam itu menghilang. Ayah Rudi selamat, dan sejak malam itu tidak ada lagi korban meninggal di desa itu. Tapi cerita ini belum selesai. Karena beberapa minggu kemudian terdengar desas-desus dari desa sebelah yang mulai dilanda teror yang sama. Sosok hitam tinggi besar berdiri di depan rumah warga, mengintai, lalu membunuh dalam diam. Pesugihan tekek hanya pindah tempat, mencari korban baru, menagih janji dengan cara yang paling sunyi, mencekik. Kalau malam ini leher kalian terasa berat, atau terasa seperti ada yang memegang dari belakang, jangan menoleh, karena bisa jadi dia ada di belakang punggung kalian, menunggu waktu kalian tertidur. Terima kasih telah mendengarkan 5 menit merinding. Bersama saya Pochita, saya akan kembali dalam cerita-cerita mencekam lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat malam, selamat beristirahat.